Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Dina Faiza dan teman saya Hilda Maulidia Utami sedikit akan menjelaskan materi mengenai turunan. Dalam materi turunan ini kami akan membahas beberapa poin materi mengenai turunan, diantaranya yang pertama ada definisi turunan, yang kedua ada sifat-sifat turunan fungsi, yang ketiga ada cara menentukan turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai, yang keempat ada persamaan garis singgung suatu kurva, yang kelima ada fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner, yang keenam ada bentuk turunan kedua suatu fungsi, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada kesulitan yang dialami siswa dalam materi turunan dan solusinya. Yang pertama ada definisi turunan dan rumus turunan fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Definisi turunan adalah diberikan fungsi y sama dengan fx. Turunan fungsi f adalah fungsi f aksen yang nilainya di titik c adalah f aksen c atau turunan c sama dengan lim h mendekati 0 fc plus h min fc per h jika nilai limit ini ada. Contoh soal untuk definisi turunan, misalkan tentukan turunan dari fx sama dengan 4x min 3. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan 4x min 3. Fx plus h, kita ganti x nya dengan x plus h, jadi fx plus h sama dengan 4x plus h min 3 sama dengan 4x plus 4h min 3. Sehingga kita masukkan rumus f aksen x atau turunan dari fungsi fx sama dengan lim h mendekati 0 fx plus h min fx per h sama dengan lim h mendekati 0, kita masukkan fx plus h nya tadi itu kan 4x plus 4h min 3, fx nya 4x min 3 per h sama dengan 5h mendekati 0 4x plus 4h min 3 min 4x plus 3 per h sama dengan 5h mendekati 0 4h per h sama dengan 5h mendekati 0 4h per h itu kan 4 ya, terus sama dengan hasilnya jadi 4. Selanjutnya ada rumus turunan fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Yang pertama ada turunan fungsi konstan fx sama dengan c konstanta real. Fx sama dengan c konstanta real, maka f aksen x sama dengan 0. Contoh soal, tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 10. Fx sama dengan 10, maka f aksen x atau turunan dari fx nya itu adalah 0. Jadi di turunan fungsi konstan, berapapun angkanya baik positif maupun negatif, pecahan maupun bilangan bulat, selama dia konstanta maka turunannya adalah 0. Yang kedua ada turunan fungsi identitas fx sama dengan x adalah jika fx adalah fungsi identitas atau fx sama dengan x, maka f aksen x atau turunan fx sama dengan 1. Yang ketiga ada turunan fungsi pangkat fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan asli. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan asli, maka f aksen x atau turunan dari fx sama dengan x pangkat n min 1. Rumus tersebut juga berlaku untuk n bilangan real. Jika fx sama dengan ax pangkat n dengan n bilangan real, maka f aksen x sama dengan n ax pangkat n min 1. Contoh soal untuk turunan fungsi pangkat dengan n bilangan real. Fx sama dengan 4x pangkat 5. Jadi f aksen x atau turunan fx nya adalah 5 dikali 4 x pangkat 5 min 1. F aksen x atau turunan fx nya jadi 20 x pangkat 4. Selanjutnya ada sifat-sifat turunan. Yang pertama ada turunan hasil kali konstanta dengan suatu fungsi. Definisinya adalah jika u aksen x adalah turunan fungsi ux,
maka turunan fungsi fx sama dengan cux dengan c konstanta real adalah f aksen x, atau turunan dari fx-nya adalah cu aksen x. Contoh soal, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 4x pangkat 2 plus 1. Diketahui fx-nya itu 4x pangkat 2 plus 1. Kita misalkan ux-nya adalah x pangkat 2 plus 1. Jadi turunannya adalah 2x. C-nya 4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu f aksen x, c u aksen x sama dengan c-nya tadi 4, u aksen x-nya adalah 2x. Jadi 4 kali 2x sama dengan 8x. Yang kedua, dari sifat-sifat turunan ada turunan jumlah dan selisih dua fungsi. Yang pertama ada turunan penjumlahan. Jika fx sama dengan ux plus vx, maka turunannya adalah u aksen x plus v aksen x. Yang kedua ada pengurangan atau selisih. Jika fx sama dengan ux dikurang vx, maka turunannya adalah u aksen x dikurang v aksen x. Contoh soal untuk turunan penjumlahan. Ada fx sama dengan x pangkat 2 plus 3x plus 5x pangkat 3 plus 1. Penyelesaiannya kita turunkan dulu masing-masing operasi penjumlahan yang ada di dalam kurung. Yang pertama ada x pangkat 2 plus 3x, turunannya adalah 2x plus 3. Dan yang ada di dalam kurung yang kedua ada 5x pangkat 3 plus 1, turunannya adalah 15x pangkat 2. Jadi turunan dari fx pangkat 2 plus 3x plus 5x pangkat 3 plus 1 adalah 15x pangkat 2 plus 2x plus 3. Yang kedua ada contoh soal untuk turunan pengurangan atau selisih. Fx sama dengan 3x min 6x pangkat 2. Cara penyelesaiannya adalah kita turunkan masing-masing operasi bilangannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada 3x. Turunan dari 3x adalah 3. Yang kedua, operasi bilangan dari 6x pangkat 2. Turunannya adalah 6 kali 2x pangkat 2 min 1. Sama dengan 3 min 12x pangkat 1. Jadi turunan dari 3x min 6x pangkat 2 adalah 3 min 12x. Sifat selanjutnya ada turunan hasil kali dua fungsi. Misalkan ux dan vx masing-masing mempunyai turunan u aksen x dan v aksen x, maka turunan fungsi fx sama dengan ux kali vx adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali v aksen x. Contoh soal, fx sama dengan 2x plus 3 dikali x pangkat 2 plus x. Untuk menyelesaikan turunan hasil kali dua fungsi terdapat dua cara. Cara yang pertama, kita kalikan dulu masing-masing operasi bilangan yang terdapat di dalam kurung. 2x plus 3 dikali x pangkat 2 plus x sama dengan 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 3x pangkat 2 plus 3x. Hasilnya adalah 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 3x. Hasil itu kita turunkan sehingga hasilnya menjadi 6x pangkat 2 plus 10x plus 3. Cara yang kedua, kita misalkan ux-nya adalah 2x plus 3 sehingga turunannya adalah 2. Dan vx-nya adalah x pangkat 2 plus x. Jadi turunan dari v-nya adalah 2x plus 1. Tinggal kita masukkan ke rumus turunan hasil kali dua fungsi. Itu kan rumusnya f aksen x sama dengan u aksen x vx plus ux kali v aksen x. U aksen x-nya kita peroleh tadi 2. Vx-nya adalah x pangkat 2 plus x plus ux-nya tadi 2x plus 3 dan v aksen x-nya itu 2x plus 1. Jadi 2x pangkat 2 plus 2x plus 4x pangkat 2 plus 8x plus 3 sama dengan 6x pangkat 2 plus 10x plus 3.
Sifat turunan yang terakhir adalah turunan hasil bagi suatu fungsi oleh fungsi lain, yaitu f aksen x sama dengan u aksen x vx min ux v aksen x per vx dikuadratkan. Contoh soal, fx sama dengan 2x plus 1 per 3x plus 2. Cara penyelesaiannya kita misalkan dulu ux-nya 2x plus 1 dan vx-nya adalah 3x plus 2. Jadi turunan u-nya adalah 2 dan turunan v-nya adalah 3. Tinggal kita masukkan ke rumus turunan hasil bagi dua fungsi, yaitu f aksen x sama dengan u aksen x vx min ux v aksen x per vx kuadrat. Kita peroleh tadi u aksen x-nya adalah 2, vx-nya adalah 3x plus 2, min ux-nya adalah 2x plus 1, dan turunan v-nya adalah 3 per vx kuadrat, yaitu 3x plus 2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah sama dengan 6x plus 4 min 6x min 3 per 3x plus 2 kuadrat, sama dengan 1 per 3x plus 2 kuadrat. Materi selanjutnya adalah menentukan turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai atau pengayaan. Aturan rantai adalah suatu metode atau cara untuk menentukan turunan fungsi komposisi atau fungsi majemuk. Aturan rantai dapat digunakan untuk menentukan turunan fungsi-fungsi komposisi. Dalam notasi Leibniz, jika Y sama dengan Fu dan U sama dengan Gx, atau Y sama dengan fungsi Gx dengan F dan U adalah fungsi-fungsi yang mempunyai turunan, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Di sini kita ambil salah satu contoh. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2 dikali 3x plus 1 kuadrat. Di sini kita bisa menggunakan dua cara untuk menyelesaikannya. Cara yang pertama, kita tulis dulu fx sama dengan 2 dikali 3x plus 1 kuadrat. Kita jabarkan 3x plus 1 kuadratnya, yaitu 9x kuadrat plus 6x plus 1. Tinggal kita kalikan 2, 9x kuadrat dikali 2 yaitu 18x kuadrat plus 6x dikali 2 12x plus 1 dikali 2 sama dengan 2. Oleh karena itu, turunan dari 18x kuadrat adalah 36x, turunan dari 12x adalah 12. Jadi turunan dari fx adalah 36x plus 12. Cara yang kedua, yaitu kita misalkan 3x plus 1 dengan u dan y atau fx sama dengan 2u kuadrat. Berarti dy per du atau turunan dari y adalah 4u dan du per dx atau turunan dari u adalah 3. Dengan aturan rantai yang diperoleh dari turunan fx sama dengan dy per du dikali du per dx. Kita masukkan saja dy per du dengan 4x dikali du per dx dengan 3, yaitu 4 dikali 3x plus 1 dikali 3 sama dengan 12 dikali 3x plus 1 sama dengan 36x plus 12. Turunan kedua suatu fungsi. Misalkan terdapat fungsi fx yang diferensiabel dengan fungsi turunan f aksen x. Dalam hal ini, f aksen x dinamakan turunan pertama dari fx. Selanjutnya, jika f aksen x didiferensialkan, akan diperoleh fungsi baru yang disebut turunan kedua dari fx. Kita ambil salah satu contoh. Carilah turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 5 min x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 plus 1. Turunan pertamanya 2 dikali 5 10x
pangkatnya dikurangi jadi pangkat 4, min 4 dikali 1 4x, pangkatnya dikurangi jadi 3x kuadrat, turunannya adalah 6x. Jadi turunan pertama yaitu 10x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 6x. Turunan keduanya yaitu kita turunkan dari turunan yang pertama tadi. 10 dikali 4 sama dengan 40x pangkat 3 dikurangi turunan dari 4x pangkat 3 yaitu 12x pangkat 2 ditambah turunan dari 6x itu sama dengan 6. Jadi turunan kedua dari fungsi tersebut adalah 40x pangkat 3 min 12x pangkat 2 plus 6. Apa saja kesulitan siswa dalam memahami materi turunan dan solusinya? Kesulitan siswa dalam memahami materi ini yaitu pada aspek melakukan operasi hitung turunan fungsi aljabar. Yang kedua, menguraikan bentuk soal turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, mengidentifikasi soal. Yang keempat, menggunakan rumus turunan. Lalu bagaimana solusinya agar siswa lebih memahami materi turunan? Yang pertama, dengan pendekatan yang intensif kepada siswa agar siswa lebih termotivasi dalam belajar matematika termasuk materi turunan. Yang kedua, sering mengerjakan latihan soal dari tingkat yang mudah terlebih dahulu hingga tingkat yang lebih sulit. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang menarik ketika menyampaikan materi. Contohnya, seperti dengan menggunakan PowerPoint yang disajikan secara ringkas namun menyangkup seluruh materi dan tentunya dibuat dengan desain yang menarik. Bisa juga dengan menambahkan video penjelasan. Yang keempat, guru menggunakan metode pelajaran yang menarik dan mengalihkan perhatian siswa hanya kepada materi yang disampaikan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.